Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haila Safira Maulana dengan NRP 501725101 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 5 dari buku yang berjudul Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Dian S. Carlson, Charles C. Plummer, dan David McCurry. Pada bab 5 yang berjudul Sabuk Pegunungan dan Kerak Benua, saya akan menjelaskan 14 materi di dalamnya. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu mengenai sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan merupakan rangkaian panjang pegunungan yang terbentuk akibat proses tektonik lempeng. Pegunungan ini tersusun dari batuan sedimen, metamorf, dan vulkanik yang mengalami deformasi intensif. Melalui teori tektonik lempeng, para arkeolog mampu memahami bagaimana gaya konvergen antar lempeng mampu menyebabkan pembentukan, pengangkatan, evolusi pegunungan sepanjang sejarah bumi. Materi 1, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sabuk pegunungan utama. Sabuk pegunungan utama dunia seperti Himalaya, Andes, Alpen, dan Appalachian memiliki bentuk yang memanjang dan banyak jajaran sejajar. Umumnya pegunungan ini memiliki batuan terlipat, terangkat, dan mengalami aktivitas vulkanik, serta metamorfisme tinggi. Sabuk tersebut menyimpan catatan geologis penting dalam sejarah aktivitas vulkanik dan tumbukan benua. Baik, pada materi yang kedua saya akan menjelaskan mengenai ukuran dan arah dari sabuk pegunungan utama. Sabuk pegunungan utama membentang ribuan kilometer dengan lebar ratusan kilometer. Umumnya arah dari sabuk pegunungan ini itu sejajar dengan batas tumbukan antar lempeng. Misalnya, pegunungan Andes sejajar dengan zona subduksi antar lempeng Nazca dan Amerika Selatan. Orientasi ini membantu para geolog untuk menafsirkan gaya kompresi dan pergerakan lempeng di masa lalu. Materi yang ketiga adalah mengenai usia dari sabuk pegunungan dan benua. Usia dari sabuk pegunungan itu berbeda-beda tergantung kepada waktu orogeninya. Sebagai contoh, pegunungan Himalaya itu tergolong muda, yaitu sekitar 20 juta tahun. Sedangkan Appalachian sangat tua, yaitu lebih dari 300 juta tahun. Dan usia ini menunjukkan bahwa pembentukan dan erosi pegunungan merupakan siklus alami yang terus berulang selama evolusi benua. Pada materi yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai ketebalan dan ciri-ciri lapisan batu. Lapisan batuan di bawah pegunungan memiliki urutan yang kompleks, mulai dari batuan lautan dalam hingga batuan vulkanik dan metamorf. Ketebalan kerak di bawah pegunungan bisa mencapai 70 hingga 75 km. Hal ini dikarenakan tekanan konvergensi yang menumpuk material batuan. Hal inilah yang membuat kerak di bawah pegunungan lebih tebal daripada kerak benua biasa. Pada materi yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai pola lipatan dan patahan. Lipatan dan patahan terjadi karena adanya gaya kompresi yang sangat besar. Lipatan menandakan batuan yang plastis melengkung, sedangkan patahan menunjukkan batuan yang patah karena tekanan. Pola struktur ini mencerminkan adanya arah gaya utama selama proses pembentukan batuan dan merekonstruksi deformasi suatu wilayah. Pada materi yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis dan plutonisme. Metamorfosis terjadi ketika suatu batuan mendapatkan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi pula, sehingga batuan tersebut berubah dari segi mineral dan teksturnya. Sedangkan plutonisme adalah ketika magma menembus kerak dan kemudian mendingin secara perlahan sehingga membentuk batuan intrusif seperti granit. Kedua proses ini terjadi di sabuk pegunungan dan menunjukkan adanya proses orogenik yang intens. Pada slide yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai patahan normal. Setelah orogeni berakhir, kerak bumi dapat mengalami regangan yang kemudian menghasilkan patahan normal. Patahan normal ini menghasilkan pegunungan blok seperti Sierra
Nevada. Regangan ini sering terjadi akibat pelepasan tekanan atau kenaikan mantel panas di bawah permukaan kerak yang telah menebal. Pada slide yang ke-8, saya akan menjelaskan mengenai ketebalan dan kepadatan batu. Kerak di bawah pegunungan lebih tebal namun memiliki kepadatan yang lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan kerak mengapung lebih tinggi di atas mantel. Hal ini sesuai dengan prinsip isostasi. Namun ketika adanya erosi di pegunungan, kerak itu akan naik kembali untuk menjaga keseimbangan. Hal ini yang disebut dengan penyesuaian isostatik. Pada materi yang ke-9, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pegunungan yang aktif. Gunungan aktif memiliki ciri-ciri aktivitas vulkanik, gempa bumi, serta pengangkatan dan deformasi yang masih berlangsung. Contohnya yaitu pegunungan Himalaya dan Andes yang masih terus tumbuh akibat adanya tumbukan lempeng. Ciri lain adalah adanya gletser, longsor, dan perubahan topografi yang cepat akibat adanya proses geodinamik yang masih aktif. Pada materi yang ke-10, saya akan menjelaskan mengenai evolusi sabuk pegunungan. Evolusi sabuk pegunungan memiliki beberapa tahapan, mulai dari pengendapan sedimen di laut, penutupan samudera akibat subduksi, tumbukan antar lempeng atau orogeni, lalu pengangkatan dan erosi, hingga terbentuklah kerak stabil atau yang disebut dengan kraton. Proses ini berlangsung selama ratusan juta tahun hingga membentuk wajah benua modern seperti saat ini. Yang ke-11, saya akan menjelaskan mengenai orogeni dan konvergensi lempeng. Orogeni adalah proses pembentukan pegunungan akibat konvergensi lempeng. Saat lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, kemudian terbentuk busur vulkanik dan penebalan kerak. Ketika dua benua bertabrakan, terbentuk sabuk pegunungan seperti Himalaya. Proses ini yang menjadi bukti nyata dari pembentukan kerak bumi. Pada materi yang ke-12, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pasca pengangkatan orogenik dan patahan blok. Setelah orogeni selesai, kerak mengalami pengangkatan kembali akibat erosi dan penyesuaian isostatik. Pada tahap ini sering muncul patahan blok akibat regangan kerak. Proses pasca orogenik ini menghasilkan relief baru dan memperpanjang sejarah geologi suatu pegunungan. Pada materi yang ke-13, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan benua. Benua tumbuh melalui akresi material seperti busur pulau, mikrokontinen, dan sedimen laut yang menyatu di tepi benua akibat subduksi. Proses ini memperluas daratan dan mempertebal kerak benua. Pertumbuhan benua menunjukkan bahwa kerak benua akan terus berevolusi seiring waktu. Pada slide yang ke-14 atau terakhir, saya akan menjelaskan mengenai terane yang tergeser. Terane adalah fragmen kerak yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dan menyatu dengan benua akibat proses tektonik. Di Amerika Utara bagian barat, banyak terane dari Samudra Pasifik yang terakresi ke daratan, membentuk struktur geologi yang kompleks dan berlapis-lapis. Baik, kita sudah berada pada penghujung video, yaitu mengenai kesimpulan. Hal yang dapat saya simpulkan dari ke-14 materi yang sudah saya jelaskan adalah bahwa sabuk pegunungan merupakan hasil interaksi dari deformasi tektonik, metamorfisme, vulkanik, isostasi, dan erosi. Proses orogenesi dan konvergensi lempeng membentuk pegunungan, sedangkan isostasi dan pelapukan mengatur keseimbangannya. Dengan mempelajari sabuk pegunungan, kita dapat memahami dinamika dan evolusi kerak bumi yang berlangsung di sepanjang sejarah bumi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tonton saya di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.